Ayo belajar tentang metode karya wisata. Yang pertama itu pengertian metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu bentuk mengajar di mana dalam menyampaikan pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk mengunjungi dan mengamati secara langsung kepada objek yang akan dipelajari yang terdapat di luar kelas. Selain peserta didik mempelajari objek mereka, juga sekaligus rekreasi dan suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan mengajak anak-anak didik jalan-jalan keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Dan metode karya wisata metode yang lebih menekankan pembinaan pada aspek psikomotorik, karena dalam metode ini siswa lebih banyak dituntut keaktifannya dalam setiap kegiatan. Sedangkan untuk pembinaannya aspek yang lain, kognitif dan efektif, merupakan pendorong untuk tercapainya elaborasi dari teori-teori yang telah didapatkan oleh anak didik. Dengan kata lain, metode karya wisata yaitu suatu cara mengajar dengan membawa siswa ke suatu tempat atau objek tertentu yang ada hubungannya dengan pendidikan atau memiliki nilai sejarah dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah metode karya wisata. Nah, dalam melakukan karya wisata terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam merencanakan tujuan karya wisata, guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, mempertimbangkan pemilihan teknik, menghubungi pimpinan objek yang akan dikunjungi untuk merundingkan segala sesuatunya, penyusunan rencana yang matang, membagi tugas-tugas, mempersiapkan sarana, pembagian siswa dalam kelompok, serta mengirim utusan. Nah, dalam kunjungan penulisan ini sudah harus diperoleh data tentang objek antara lain tentang lokasi, aspek-aspek yang dipelajari, jalan yang ditempuh, penginapan, makanan, dan biaya transportasi bila objek yang dituju jauh. Yang kedua yaitu perencanaan. Hasil kunjungan pendahuluan atau survei mencakup bersamaan tujuan dalam menyusun perencanaan yang karya wisata, pembagian objek sesuai dengan tujuan, jenis objek serta jumlah siswa, dibentuk panitia secara lengkap termasuk ketua tiap kelompok atau seksi, menentukan metode pengumpulan data, mungkin dalam wawancara pengamatan langsung, dokumentasi, penyusunan acara selama karya wisata berlangsung. Kepada para siswa harus ditanamkan disiplin dalam mentaati jadwal yang telah direncanakan sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai rencana, mengurus perizinan, menentukan biaya penginapan, konsumsi, serta peralatan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam rencana kunjungan, sedangkan guru mengawasi, bila perlu menegur sekiranya ada siswa yang kurang menaati tata tertib sesuai acara. Pimpinan mengatur segala membantu petugas-petugas lainnya, memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama, mengawas petugas-petugas pada setiap seksi, demikian pula tugas-tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawab, serta memberi petunjuk bila perlu. Yang keempat yaitu pembuatan laporan akhir karya wisata. Nah, pada waktu itu siswa mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karya wisata, menyusun laporan atau makalah yang berisi kesimpulan yang diperoleh, menindaklanjuti hasil kegiatan wisata seperti membuat grafik, gambar, model-model, diagram, serta alat lain dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dan kegiatan karya wisata yang ditulis dalam bentuk laporan yang format telah disepakati bersama. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, contoh penerapan metode karya wisata. Nah, contoh seperti guru membawa siswa-siswa untuk mengunjungi tempat-tempat seperti pabrik-pabrik, pabrik mobil, pabrik tenun, pabrik tapioka, mengunjungi tempat percetakan, tempat kebun binatang, museum perjuangan, makam pahlawan, panti asuhan, yayasan yatim piatu, dan lain-lain. Tempat yang sangat baik untuk dikunjungi dalam rangka mengkonkretkan bahan-bahan pengajaran atau pengalaman lapangan. Dengan karya wisata dimaksudkan agar siswa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan mobil itu, membuat kain dan merancang pakaian yang indah, menyaksikan bagaimana mengelola berbagai media sehingga menjadi bahan bacaan dan informasi yang berharga. Ada juga contoh dengan mengajak anak-anak ke kebun binatang. Di sana mereka dapat mengetahui kehidupan
binatang, melihat, mengenal, dan mengamati secara langsung objek-objek yang dikunjungi. Selain itu, dengan berkarya wisata, siswa memperoleh kesempatan menumbuhkan minat tentang suatu hal, meningkatkan perbendaharaan kata, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasannya, sehingga dengan kunjungan karya wisata itu siswa dapat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman langsung yang bermanfaat untuk dihayati dan dipraktekkan. Yang keempat yaitu kelebihan metode karya wisata. Yang pertama yaitu karya wisata memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajarannya. Yang kedua yaitu membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga itu pengajaran serupa ini dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Yang keempat yaitu informasi sebagai bahan pembelajaran lebih luas dan aktual. Yang kelima yaitu dengan objek yang ditinjau itu siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. Yang kelima yaitu kekurangan metode karya wisata. Yang pertama, fasilitas yang diperlukan dan biaya yang dipergunakan sulit untuk disediakan oleh siswa atau sekolah. Yang kedua yaitu sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Yang tiga, memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lain agar tak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. Yang keempat yaitu dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi lebih prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya menjadi terabaikan. Yang kelima yaitu sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanannya mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi permasalahan. Yang keenam yaitu cara mengatasi kekurangan metode karya wisata. Nah, tadi kita sudah melihat kekurangan dari metode karya wisata. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, rencanakan pembiayaan jauh hari sebelum melakukan kegiatan karya wisata atau kunjungan agar mereka mempersiapkan uangnya, dan bila perlu, masukkan rencana pembiayaan dan daftar usulan kegiatan anggaran sekolah agar siswa tidak terlalu memberatkan siswa. Yang kedua yaitu pada saat ingin melakukan karya wisata, persiapannya dilakukan jauh hari dan merundingkannya atau melakukan kegiatan rapat agar terlaksana. Yang ketiga yaitu pembagian guru tugasnya masing-masing agar mereka fokus terhadap tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu tentukan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa sewaktu karya wisata dan sesudah berkarya wisata agar memperoleh pembelajaran. Yang kelima yaitu membuat tata tertib dalam pelaksanaan karya wisata secara jelas agar mereka mematuhinya dan dikomunikasikan secara secepatnya kepada siswa. Nah, inilah materi singkat dari tentang metode karya wisata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.